Hello and what's up Jackies. Sekarang kita sudah bersama dengan Toyota Corolla Cross tahun 2020. Iya, kok kenapa Laknats baru nge-review ini sekarang gitu kan? Karena menurut kita sekarang semenjak HR-V baru itu jadi mahal banget, ini yang kelas di atasnya justru harganya lebih murah dibandingkan HR-V baru. Jadi proposisi yang sangat menarik banget. Penasaran? Tentunya dengan harga yang lebih murah, kalian mendapatkan mobil yang secara kelas itu di atasnya HR-V, ukurannya lebih besar dengan rasa berkendara yang lebih dewasa pula karena dia sudah TNGA. So kayak apa sih mobil dari Toyota yang agak sedikit underrated namun menyandang nama besar Corolla ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, untuk Junkies, biar lampu kalian gak kalah canggih sama Corolla Cross, kami ada kabar baik bagi kalian yang mobil atau motornya masih berlampu halogen alias nyala kuning-kuning kuno gitu nih. Skuter Matic zaman now aja lampunya udah pada putih-putih semua. Gak mau dong mobil dan motor kalian kalah kece sama skuter? Untungnya partner perlampuan LED kami yakni Elevate Automotive LED lagi ada promo lebaran 2022 15% off spesial buat para auto junkies dengan menggunakan kode promo ELEVNUTS di official store mereka di Tokped maupun Shopee. Kami berani rekomend Elevate LED karena terbukti setelah mencoba tipe Forza di Jazz-nya Alex, selain sinarnya lebih terang dari masa depan kami, juga memiliki cut-off yang sempurna sehingga nggak nyilauin kendaraan lain. Semuanya plug and play serta kualitasnya OM great banget. Masih nggak percaya? Boleh kok kepoin testimoni kepuasan usernya di Tokped maupun Shopee, atau cek aja Instagram resminya Elevate Auto @elevate.auto untuk menghapus semua keraguan kalian. Pokoknya kualitasnya juara banget. Dan tentunya didukung garansi resmi up to 2 tahun, so pakainya juga jadi tenang banget. Mau ganti lampu? Langsung aja kunjungi official store-nya Elevate Auto di Tokopedia maupun Shopee dan gunakan promo code ELEVNUTS saat checkout untuk klaim diskonnya ya guys. Dan pastinya promo ini terbatas dan tentunya limited stock pula. Jadi nggak pakai lama kalau kalian pengen upgrade perlampuan mobil dan motor kalian, lakukan bersama Elevate Automotive LED untuk masa depan serta pandangan ke depan yang lebih cerah. Nah, untuk Junkies, sebelum kita kupas Corolla Cross luar dan dalam, kita penasaran dengan rasa berkendaranya. Jadi senyaman apa sih sasis TNGA di SUV terbaru Toyota ini? Yuk kita test drive dulu, let's go! Nah, untuk Junkies, Toyota Corolla Cross tahun 2022, iya. Mungkin kalian bertanya, kok Laknats baru sekarang nge-review Corolla Cross gitu kan? Nah, jawabannya ada dua. Pertama-tama, kita sekarang baru aja kembali in touch dengan Toyota setelah lebaran bermaaf-maafan. Jadi thank you banget bagi Toyota yang udah minjemin kita unit Corolla Cross ini. Yang kedua adalah, sekarang mobil ini tuh jadi sangat amat menarik sekali value-nya. Semenjak all new Honda HR-V harganya udah tembus $500,000. Iya, yang artinya sekarang Corolla Cross ini yang kelasnya di atas HR-V justru jadi lebih murah dari HR-V gitu ya. Tiba-tiba jadi bargain dan jadi menarik banget mobilnya. Makanya sekarang kita ulas kayak apa sih versi SUV dari mobil terlaris di dunia yaitu Toyota Corolla. Nah, sekarang kita bahas driving impression-nya mulai dari 3 hal positif seperti biasanya. Yang pertama-tama yang kita suka adalah tentu sasis TNGA-nya. Banyak yang bilang TNGA itu gimmick marketing apalah dan lain-lain. Menurut kita tidak. Kalau kalian even remotely ngerti mengenai mobil, pasti kalian bisa merasakan perbedaan antara Toyota baru yang udah pakai TNGA dan yang belum gitu ya. Sasis TNGA itu menurut gue salah satu breakthrough Toyota paling epic dalam waktu 10 tahun terakhir. Dia membuat mobil-mobil baru Toyota itu enak banget. Maksudnya kayak terasa dewasa. Sasisnya tuh solid, mobilnya jadi solid, bantingannya jadi dewasa. Yang empuk tapi nggak kayak empuk old luxury Japanese gitu. Jadi lebih ke arah Eropa gitu rasanya. Handlingnya pun jadi tajam untuk ukuran sebuah crossover yang tinggi kayak gini. Dia body rollnya pun mining. Steeringnya agak lumayan sharp gitu ya. Jadi cukup fun to drive lah untuk sebuah Corolla gitu kan. Jadi really nice.
Oke, gue bisa approve kalau mobil ini merupakan versi SUV dari Corolla Altis yang waktu itu kita review sebelah sini, yang memang kita udah coba sasis TNGA-nya itu fun dan asik banget. Kemudian yang kedua adalah soal smoothness-nya. Mobil ini salah satu karakter yang menonjol bagi kita adalah kenyamanannya, terutama kehalusannya. Dia tuh enak banget buat dipakai sehari-hari karena dia karakternya tuh cruiser banget. Dia peredamannya sangat baik, peredaman jalan, peredaman angin tuh sangat baik. Salah satunya thanks to penggunaan ban yang memang terasa sangat berkualitas. Mobil ini secara bawaan itu sudah menggunakan ban Michelin Primacy, iya, yang terkenal nyaman, halus dan empuk gitu ya. Dan di sini pun sangat terasa seperti itu. Road noise hampir nggak kerasa. Kemudian kalau kalian lewat jalan-jalan yang bergelombang seperti paving block dan lain-lain, tidak berasa. Semuanya tuh teredam dengan sangat baik sekali. Begitu pula dengan mesinnya ya. Mesinnya sendiri secara performa ya memang ini kan bukan yang hybrid, yang gasolin gitu kan. Dia biasa aja karena kan dia NA gitu ya. Kalau dibandingkan kompetitor utama mobil ini yang hanya satu sebenarnya, yaitu Mitsubishi Eclipse Cross, dia kan turbo gitu kan. Tentu secara akselerasi ya yang Ono lebih impresif, tapi ini sebenarnya not bad kok. Ini sendiri 1800 cc NA, tenaganya 138 horsepower dengan torsi 171 Nm yang di-mate ke transmisi CVT berpenggerak roda depan. Akselerasi 0 sampai 100 itu bisa dituntaskan dalam 11,5 detik, yaitu average lah ya, nggak kenceng tapi nggak pelan-pelan amat juga. Tapi yang kita suka power delivery-nya itu benar-benar smooth, linear, dan enak banget. Dibanding Eclipse Cross yang mungkin ada turbo lag-nya ya, ini kan nggak ada, jadi langsung dan terasa sangat-sangat linear tenaganya. Apalagi karakter mobil ini itu tuh ngingetin kita ke mobil-mobil Toyota yang dulu, contohnya seperti Yaris Bapau gitu, yang kalian toel dikit aja tuh dia udah ngacir gitu ya. Jadi makanya itu enak lah, dia nggak kekurangan oomph pas kalian pengen overtaking dan pengen dipakai sehari-hari di jalanan ibu kota. Halus dan nyaman. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah sense of no gimmick-nya, alias mobil ini itu nggak pretentious gitu. It's a car, nyaman, udah. Dia memang nggak ada fitur aneh-aneh, tidak ada radar, tidak ada gimmick-gimmick di interior. Tapi artinya apa? Artinya mobil itu sangat familiar. Kalian yang biasa pakai mobil lama, naik mobil ini, itu nggak butuh adaptasi sama sekali. Dia jadi terasa sangat easy to drive dan sangat-sangat cepat untuk diadaptasi gitu ya. Kemudian ini pun dari segi visibilitasnya udah cukup oke. Ukurannya juga pas banget, dia nggak yang terlalu gede, nggak yang terlalu kecil. Memang orang banyak nganggap ini mobil agak nanggung ukurannya, tapi menurut gua ini tuh enak. Karena kalau kalian pakai contohnya HR-V atau Creta gitu ya, atau CX-3 itu kan masih mungkin agak berasa kekecilan. Tapi kalau kalian pakai CR-V X-Trail itu kan agak kegedean gitu. Ini tuh benar-benar pas di tengah. Ya well, memang mobil ini sendiri kan saingannya tuh di kelasnya cuma dua, yaitu Mitsubishi Eclipse Cross yang udah rest in peace, dan sekarang dia udah ada saingan baru yaitu Mazda CX-30. Dan karakternya memang beda. Kalau CX-30 kan lebih ke arah sporty, zoom gitu. Kalau Corolla Cross ini buat kalian yang demen nyaman-nyamanan, dan memang terbukti mobil ini nyaman dan dia mudah dikendarai. Oleh orang yang baru belajar gampang, oleh veteran driver juga gampang, orang tua, anak muda pakai mobil ini dia benar-benar gampang dan easy to use. Dan itu merupakan komplimen yang luar biasa di zaman sekarang, di mana mobil-mobil lain tuh banyak gimmick-gimmick yang mungkin kadang-kadang bikin kagok pada saat kalian berkendara. Namun tentu saja seperti biasa tidak ada mobil yang sempurna, karena itu sekarang kita lanjut bahas 3 hal negatif dari driving impression si Corolla Cross ini. Yang pertama-tama adalah soal interior ambience-nya. Kalau kalian masuk ke interior mobil ini berekspektasi bahwa kalian akan menemukan interior yang premium atau yang eksentrik ala-ala mobil zaman sekarang, banyak gimmick, banyak fitur, banyak lain-lain, tentunya kalian mungkin akan sedikit kecewa. Karena bisa dibilang interior ini ya basic banget. Ya udah, mobil nyaman, desainnya juga nggak ofensif, udah gitu. Dia nggak ada fitur aneh-aneh, dia nggak ada head-up display seperti Eclipse Cross, dia nggak ada adaptive cruise control seperti Eclipse Cross, dia bahkan nggak ada premium sound seperti Creta gitu ya. Jadi ya udah, apa yang kalian dapat ya apa yang kalian butuhkan aja. Touchscreen head unit, speedometer yang modelnya masih biasa karena ini bukan yang hybrid, climate control dual zone, udah gitu-gitu aja, nggak ada gimmick-gimmick yang terkesan fancy gitu. Dan itu akan melanjutkan kita ke
hal negatif yang kedua, yaitu minimnya fitur berkendara. Iya, di atas tahun 2020 sekarang kan udah banyak radar-radaran canggih, ada auto emergency braking, ada low speed follow, ada adaptive cruise, ada lane keeping assist gitu. None of that is here. Jadi nggak ada fitur-fitur seperti itu di mobil ini gitu ya. Bener-bener ya udah plek-plek mobil kalian pakai sehari-hari begitu aja, nggak usah expect yang aneh-aneh. Dan bagi kalian yang mungkin kayak yang gue bilang tadi, yang sering bawa mobil yang mungkin lebih lama-lama, enaknya sih jadi gampang beradaptasi ya, karena nggak ada fitur aneh-aneh. Tapi bagi kalian yang tech savvy, yang pengen sesuatu yang lebih dan yang canggih, pasti pas naik mobil ini, ya bakal terasa agak old fashion. Namun memang dia punya satu trick up its sleeve yang canggih banget, dan itu lanjutan ke hal negatif yang ketiga, yaitu adanya varian hybrid yang membuat versi gasolin ini jadi sedikit agak pointless gitu. Kenapa? Karena kayak yang gue bilang, orang beli Corolla Cross rata-rata pasti langsung menuju ke varian yang hybridnya. Harganya juga nggak terlampau jauh-jauh amat gitu ya. Jadi ini kan sekitar 460 juta, yang hybrid itu 500 juta kecil, jadi nggak terlalu jauh-jauh amat. Sehingga kalau dipikir-pikir yang mendingan langsung lari mengambil yang hybrid sekalian gitu kan. Secara konsumsi BBM, yang hybrid juga kan jauh lebih irit. Ini kita bisa averaging itu 1:12,5. Itu pun udah nggak boros ya, udah oke lah gitu. Tapi yang hybrid itu bisa 1:22. Irit banget gitu kan. Dengan kalian nambah budget yang nggak terlalu banyak, jelas orang-orang pasti akan langsung pilih yang hybrid sekalian. Yang hybrid juga menawarkan beberapa kelebihan juga, seperti adanya drive mode. Di sini nggak ada sama sekali gitu ya. Kalau hybrid tuh ada sport, ada eco, dan ada EV mode, karena kan khas dari sebuah mobil hybrid Toyota gitu ya. Di sini nggak ada. Jadi ya kalau kalian punya uang lebih sedikit, ya mendingan langsung lari ke yang hybrid aja. Tapi menurut gua secara overall, si Toyota Corolla Cross gasoline ini udah menawarkan sebuah mobil yang solid banget untuk kalian pakai sebagai daily cruiser. Kayak yang gue bilang, ukurannya pas, dia nggak kegedean, nggak kekecilan, di bawahnya pun nyaman, easy to drive, cepat untuk diadaptasi oleh semua orang, performance pun linear, kemudian rasa naiknya, peredamannya dan bantingannya pun dewasa dan lumayan nyaman, termasuk sasis TNGA-nya membuat dia cukup asik untuk sebuah crossover model seperti ini gitu. Jadi apalagi mengingat kayak yang gue bilang dari tadi, harga mobil ini sekarang jadi sangat make sense banget semenjak HR-V naik harga menjadi tembus 500 juta. Ini dengan harga 460-an juta, kalian dapat mobil yang kelasnya tuh di atas HR-V dengan rasa berkendara, kenyamanan, dan ukuran yang memang gak bisa bohong. Ini terasa seperti one class above dibandingkan subcompact SUV seperti HR-V dan kawan-kawan. Eksterior tampil minimalis namun dewasa yang mengambil desain cue dari Toyota SUV yang ada di Amerika seperti RAV4 dengan grill besar cemberut yang membuatnya tampil sangar. Nah itu guys, Toyota Corolla Cross gasoline tahun 2020. Iya, kenapa sekarang kita review mobil ini sama kayak yang tadi kita bilang di driving impression, mobil ini sekarang jadi sebuah value yang cukup oke gitu ya, karena kelasnya dia kan di atas HR-V dan kawan-kawan. Dia memang di kelas nanggung antara HR-V dengan CR-V. Jadi di tengah lawannya adalah Eclipse Cross dari Mitsubishi. Tapi harganya dia sekarang untuk tipe yang gasolin seperti ini itu di bawah HR-V RS. Jadi memberikan kelas di atasnya dengan harga yang lebih murah. Jadi lumayan bargain gitu ya. Dan ini sendiri pun belum pernah kita coba. Ini pun kita sering lihat di jalan gitu ya. Dan ini pun sudah TNGA. Jadi udah platform Toyota baru yang sangat fun to drive dan enak banget. Nah sekarang kita lanjut bahas ke bagian eksteriornya yang memang terasa SUV banget, namun masih ada darah dari Corolla-nya. Desainnya cukup minimalis, cukup bisa diterima oleh semua orang karena kan rata-rata Corolla itu main aman sehingga dia bisa diterima dengan seluruh pasar di dunia seperti itu. Nah, dari belakang sendiri, dari atas antena sudah shark fin, sewarna body dan udah ada desain seperti integrated roof spoiler kayak gini. Kacanya sudah ada defogger, wiper pun sudah rapi, dan di bagian belakang desainnya memang nggak bisa dibilang revolusioner, tapi cukup aman, cukup nggak bisa dibilang jelek gitu ya. Ini pun benar-benar desain yang sangat minimalis dan enak dilihat. Badging di bagian tengah sini Corolla dan ada
Cross, justru gedean batch Cross-nya dibanding Corolla-nya. Corolla-nya cuma nyempil di bagian sini doang karena memang mereka pengen ngertiin banget kalau ini adalah sebuah crossover gitu kan. Dan tentunya di bagian interestingnya bakal gue jelasin karena Cross ini pun banyak ke-cross-crossan di bagian lain mobil ini. Bawa lagi, bumper didominasi dengan plastik cladding hitam besar, tentunya memberikan efek ala SUV karena kan ini lagi-lagi ini adalah Corolla versi SUV. Untuk safety, udah ada 4 titik parking sensor termasuk kamera mundur di bagian belakang tengah sebelah sininya. Dan di bawah uniknya dia ada desain scuff plate kayak kebanyakan SUV, tapi dia scuff plate itu nggak warna silver, dia dicat sewarna body. Kalau kalian ambil warna merah, ini warna merah. Kalau ini warna putih, di bawah warna putih seperti itu. Dan masuk ke bagian taillights, ini pun juga desainnya memang cukup clean, cukup simple, tapi secara teknologi udah oke lah karena dia udah LED untuk bagian lampu senja dan lampu remnya, dan ada efek kayak LED bar yang garis-garis gini, kesannya tuh modern dan avant-garde banget. Lampu rem juga sudah LED dots di bagian sini, walaupun memang untuk lampu sen dan lampu mundur, dia masih bohlam biasa. Tapi karena mobil ini ada unsur standar Eropanya, maka dia juga ada rear fog lamp di bagian sininya, yang udah oke banget pas hujan. Unsur cross alias SUV diperlanjut ke bagian samping sini dengan adanya over-fender besar dengan bahan plastik cladding hitam kayak gini ya, sampai ke rocker panel, sehingga kesannya tuh lebih gagah dan lebih tinggi dan lebih off-roadable. Di atas juga ada roof rail berwarna black gloss kayak gini yang lagi-lagi menegaskan kesan SUV. Dan juga dia ada detail chrome line di bagian belt line, hanya di bagian atas saja yang nyambung ke bagian atas ini. Dan di sini pun ada detail menarik bertuliskan Corolla Cross yang nanti kita akan bahas lagi di bagian interestingnya karena lagi-lagi ini banyak gitu ya. Kemudian door handle dia full body color seperti ini, model grip type, dan sudah ada smart entry untuk kedua pintu depannya, jadi udah cukup praktis. Dan untuk bagian spion, dia tidak di-mount di pillar, dia modelnya pedestal, di-mount di body, ditarik ke belakang sedikit sehingga blind spot di depan itu bisa lebih minim. Ada kaca juga kecil di bagian sini lagi-lagi untuk minimalisir blind spot. Kacanya sendiri sudah electric adjustment, electric retract, dan juga sudah auto retract, jadi udah oke lah, lengkap dengan lampu sein di bagian sebelah sininya. Oke, lanjut bahas mengenai kaki-kaki dari si Corolla Cross, dan ini merupakan salah satu aspek favorit kami dari mobil ini karena pertama-tama dari peleknya dia udah cukup stylish, ring 18 inci cukup besar sehingga nggak kedodoran sama bodinya, termasuk finishingnya sudah dual tone kayak gini, warna gunmetal, model kipas gini ya, jadi udah lumayan stylish lah, udah modern. Ini sendiri dibalut dengan ban yang berkontribusi ke kenyamanan dari mobil ini karena bannya sendiri bukan kaleng-kaleng, dia pakai Michelin Primacy dengan ukuran 22550 R18. Iya, pakai Primacy standarnya, pantesan nyaman banget gitu kan. Pengereman depan cakram, belakang tentu sudah cakram juga. Stability control gitu-gitu udah ada, jadi udah aman lah ya, walaupun memang dia belum ada kayak fancy teknologi yang canggih-canggih kayak auto braking gitu-gitu, tapi ya untuk standar mobil ini udah oke banget. Dan tentunya bicara soal fascia depan, mobil ini sendiri tuh sudah menganut DNA Toyota kekinian yang justru terinspirasi dari Toyota yang ada di Amerika ya, terinspirasi dari RAV4 atau dari Tundra gitu-gitu yang grillnya tuh besar dan cembetut. Iya, jadi dia tetap keen look, tapi keen looknya tuh di bagian atas, jadi grillnya tuh yang trapezoid seperti ini. Aksennya pun udah cukup manis karena grill sendiri sudah piano black, jadi tidak terkesan murah. Ada rim warna gunmetal lagi di luarnya, dan dia tuh minim chrome ya. Chrome itu cuma ada di badge doang loh, sisa itu tuh main-main aksen kayak gunmetal gitu-gitu dan piano black yang kesannya tuh modern dan sangar. Di bawah tentu cladding hitam berlanjut ke bagian depan langsung menjadi bewok ke bagian atas ini. Jadi antara kumis dengan bewok itu ketemu gitu ya. Kesannya tuh maco banget. Dan seperti di belakang juga, aksen skid plate di bagian bawah itu tidak berwarna silver tapi sewarna body. Karena ini merah, ini pun jadi berwarna merah. Sehingga full red dan full racing. Nah, perlampuan ini juga udah lumayan oke. Dari bawah, ini fog lamp sudah LED, jadi udah nice banget. Di atas, lampunya pun modelnya sangat fluidik ya, dia kayak teardrop shape kayak gini. Ini pun untuk bagian atas ini ada lampu senja yang sudah LED, dan untuk lampu low beam dan main beamnya dia proyektor LED. Iya, jadi by beam udah canggih banget. Termasuk lampu seinnya, walaupun kelihatan kayak bohlam, tapi ini sebenarnya juga sudah LED juga, jadi udah keren gitu ya. Safety di bagian depan juga dapat corner sensor di bagian sini, jadi udah lumayan oke lah pada zamannya. Dan secara overall, desain dari si Corolla Cross gasoline ini menurut kita itu nggak ofensif. Jadi memang sesuai dengan namanya Corolla, dia bermain aman tapi cukup bisa diterima oleh seluruh kalangan di dunia. Jarang orang yang bilang kalau desainnya Corolla Cross itu jelek. Jadi antara yang bilang biasa aja atau demen banget. Dan menurut gua itu strategi yang sepertinya cocok untuk nama Corolla sebagai mobil terlaris di dunia.
Interior memang tampil serupa dengan kembaran versi sedannya yaitu Toyota Corolla Altis. Namun itu bukan hal buruk karena interior dari Corolla memang sudah high quality dan terasa modern. Nah, atau guys, pas kalau masuk kalian sambut dengan pintu yang memang beratnya lumayan hefty gitu ya, khas dengan Toyota TNGA terbaru. Namun memang pas ditutup itu agak kayak ada suara ngebernya gitu sedikit. Kayak gitu, jadi masih kerasa unsur Toyota lamanya. Tapi begini aja guys, interior dari si Toyota Corolla Cross Gasoline tahun 2020. Sebelum kita bahas desain, fitur, detail, dan lain-lainnya, seperti biasa, kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah tuh racing untuk subscribe ke channel Soto Jangki. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di laknats_aj. Seperti itu. Thank you. Oke, pertama, seperti biasa kenalan dengan kuncinya ya. Yang bentuknya seperti ini. Iya, tentunya ini sudah keyless. Ini kuncinya bentuknya mirip seperti kunci Toyota pada umumnya, ya, bentuknya seperti ini. Namun selain logo Toyota, di sini ada tulisan Corolla Cross lagi gitu ya. Di baliknya ada tombol untuk lock, unlock, dan panic button. Seperti itu aja. Oke. Dan dia pun udah ada engine start di bagian sini. Sekarang kita pengen coba denger mesinnya kayak apa. Put on the brake. Yuk kita start up dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal perpacu mesin dari si Corolla Cross Gasoline ini serupa dengan varian sedannya yaitu Altis non-hybrid berupa 2ZR-FE inline 4 DOHC 1800cc. Tenaganya 139 HP dengan torsi 171 Nm yang dimate ke transmisi CVT berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 11,5 detik yang memang gak kenceng-kenceng amat, tapi ada juga yang 11,5, yaitu konsumsi BBM-nya kita rata-rata bisa dapat 1:11,5. Cukup irit juga ternyata yang non-hybrid ini ya. Oke, lanjut untuk bahas interior, mulai dari build quality and materials. Memang secara fit and finish, mobil ini tuh kayak agak mixed bag gitu ya. Karena kan dia secara desain dashboard itu udah mirip banget sama Toyota All New Corolla Altis yang pernah kita review juga di sebelah sini. Mirip desainnya, namun memang secara materials dia ada sedikit perbedaan. Contohnya di sini, memang dia sudah soft touch dengan jahitan-jahitan efek seperti ini ya, bukan asli. Tapi di bagian atas ini, di mana Altis itu soft touch, di sini dia masih hard plastik biasa. Sampai bagian tudung sini pun hard plastik. Tapi untungnya di bagian door trim dia kembali menjadi soft touch. Dan di sini pun ada aksen-aksen piano black serba horizontal dengan garis-garis silver yang mempermanis bagian interiornya walaupun tetap terkesan lumayan minimalis. Di bawah, glove box sudah soft opening jadi udah oke lah. Termasuk bagian tengah sini, kalian disambut dengan head unit yang memang modelnya tuh semi floating. Karena kalau kalian lihat dari depan floating, tapi bagian belakang sini itu ada tabungnya gitu ya. Jadi ini hanya floating effect aja. Tapi at least dia cukup manis. Sudah ada frame warna gloss black, ada silver-silvernya juga di bagian sini. Dan juga head unitnya khas dengan Toyota kekinian. Dia punya banyak fitur-fitur yang unyu banget. Selain dia medianya pun ya sudah ada kayak contohnya radio, source-nya pun udah bisa USB, ada Bluetooth juga. Jadi udah cukup oke lah. Termasuk dia pun udah bisa aplikasi Toyota seperti M Toyota, perintah suara, dan ada yang lucu nih, e-money. Iya, jadi kalau kalian klik, ini kalian bisa scan isi e-money kalian gitu ya, tanggal tempelin di sini, maka dia akan kebaca saldonya berapa. Cukup unik, ini head unit yang luar biasa quirky gitu ya. Walaupun ini hanya untuk e-money, jadi untuk yang lain-lain seperti flash, breezy itu belum bisa. Dan di sini pun displaynya cukup tajam dengan respon yang oke lah, lumayan gitu ya. Widgets-widgets bisa kalian atur sesuka kalian. Udah cukup oke. Ke bawah lagi, ada kontrol untuk AC yang berada di panel piano black sebelah sini, agak menyatu lumayan bagus. AC pun sudah dual zone climate control dan dia pun udah ada auto climate juga. Kalau kita putar-putar, dia pun udah bisa sampai 30 derajat ke atas, jadi udah ada heater juga. Oke lah, really nice. Display pun cukup jelas dan di bawah sini ada array of buttons yang ada iluminasi birunya. Kalau malam lumayan cantik. Dari kiri untuk AC, air circulation. Ini untuk nyalain dan matiin rear climate. Ya, jadi belakang pun ada lubang AC bisa nyalain dan matiin dari sini. Pengaturan arah sembur. Kepala, kaki, kaki aja, kaki dan front defogger pun ada, jadi udah lengkap. Ini untuk fan speed, ini untuk eco heat and cool, jadi kalau kalian pengen lebih irit, kalian nyalain ini, maka AC-nya bisa eco mode gitu. Front defogger, rear defogger, dan untuk matiin AC. Oke lah ya, lengkap semuanya. Ke bawah lagi, di sini tuh ada kayak blank switches yang gua nggak tahu buat apa. Mungkin di model hybrid yang lebih lengkap di sini akan ada sesuatu, tapi di sini dia bolong aja. Dan ke bawah lagi, ini ada open storage besar yang bawahnya dilapis karet dan dia udah ada blue illumination-nya. Jadi kalau kalian taruh sesuatu di sini pas malam,
itu kelihatannya ada sinarnya warna biru gitu. Oke lah. Dan di bagian konsol tengahnya sini, lagi-lagi ada aksen piano black dengan silver, dan di depan sini pun ada tombol untuk matiin vehicle stability control. Transmissionnya, kayak yang gue bilang, dia pakai CVT, ya well cukup normal untuk mobil seperti ini lah ya, tapi at least dia ada manual mode di bagian sininya, tinggal geser ke kanan, walaupun memang dia belum ada pedal shifternya. Oke. Ke belakang lagi, ada 2 buah cup holder di bagian sini yang cukup besar, dan kalian juga ada armrest di sini yang bisa di slide, jadi kalian tinggal majuin kayak gini, untuk mendapatkan posisi berkendara yang nyantai dan PW lah, enak, cruiser position banget. Ini pun udah kukulitan di bagian sini jadi empuk dan enak. Dan kalau kita buka, di dalam sini udah ada 12 volt socket dan ada charging port juga yang kabelnya bisa kalian keluarin lewat selat di bagian sininya ya. Jadi semuanya udah terpikirkan cukup baik. Jok, dia memang kukulitan seperti ini dengan dual aksen. Jadi yang pinggir tuh kulit jeruk, yang tengah tuh perforated aksen seperti ini, cukup sporty. Dan desain atasnya pun dia kayak semi bucket seat look gitu. Makanya ini pun bagian pundaknya cukup keluar, memberikan support yang udah lumayan baik lah. Walaupun memang joknya ini kalau dimajuin sedikit gitu ya, di bagian bawah paha akan terasa lebih enak lagi. Headrestnya pun kesannya menyatu gitu ya, jadi kesannya itu sporty banget, mirip seperti joknya Altis baru. Nah, setirnya dia sudah dilapis kulit, dia 3-spoke kayak gini, modelnya kayak desain Toyota kekinian, ada aksen silvernya di bagian sini yang merucut ke bagian bawah. Klaksonnya suaranya seperti ini, agak kurang berwibawa, masih harus diupdate lagi, tapi at least untuk pertombolan dia udah lengkap kanan dan kiri. Di bagian kiri dia ada untuk ngatur MID, ada untuk Bluetooth teleponi, volume, dan voice command. Di bagian kanan ada untuk cruise control, mode, dan untuk stick track. Jadi memang agak random tombolnya, tapi masih nggak masalah, at least dia nyala biru, enak kalau malam. Headlamp sudah auto, wiper pun sudah auto, ada sensornya di bagian atas ini, walaupun memang dia belum ada radar-radaran canggih kayak mobil kekinian. Dan juga kita masuk ke bagian yang menjadi pembeda terbesar antara Corolla Cross yang bensin dengan Corolla Cross yang hybrid, yaitu bagian speedometernya. Ini yang terbesar bedanya di interior gitu ya. Ini sendiri, karena dia masih gasolin biasa, maka dia nggak ada kayak eco display yang full color kayak versi hybridnya. Dia masih lebih analog. Di kiri ada tachometer, di bagian tengah speedometer yang berhiaskan aksen berwarna merah. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Sampai 240 km per jam. Agak ngarep sih, tapi ya udahlah. Di bagian kanan ada MID full color yang kalian bisa toggle settingnya via steering switch sebelah kiri sini. Dan bicara soal MID, ini sendiri udah cukup lengkap lah. Sekarang Alex lagi buka pintu, ada kelihatan di situ Corolla Cross dengan door ajar terbuka untuk individual door warning, sampai ke bagian bagasi juga ada. Nah, di sini sendiri menunya itu ada 5 bagian. Iya, jadi untuk bagian paling kiri itu untuk eco information dan driving information, ada digital speedo, ada sisa range, kemudian ada fuel economy meter, total average-nya berapa, kemudian ada eco indikator. Geser ke kanan, ini ada untuk cruise control yang tentu belum adaptif. Ke kanan lagi ada trip dan distance information, dan ke kanan lagi ke bagian setting, yang di sini pun settingnya nggak terlalu banyak, sebenarnya cukup standar aja gitu ya. Dan ke paling kanan untuk warning, jadi sekarang lagi nggak ada warning apa-apa. Sisanya odometer, kemudian ada transmission information gitu ya, semuanya pun udah ada di sini, jadi cukup oke lah. Dan ngomong-ngomong soal transmission, tadi di sini kan nggak ada parking brake-nya ya, jadi dia belum EPB memang, dia parking brake-nya masih yang foot brake, jadi kayak rem pakai kaki sebelah kiri di sini gitu, kayak Camry sama. Nah, di kanannya ada beberapa blank switch, tapi at least dia masih ada headlamp leveling manual, kalian bisa toggle untuk tinggi headlampnya dari bagian sebelah sininya. Ya udah oke lah. Ke atas kaca tengah masih belum day night view, jadi masih manual seperti ini ya. Lagi-lagi menurut gue masih cukup oke. Ke atas lagi ada dome light 2 buah yang kalian bisa atur nyalanya lewat sini, bisa nyalain individual juga, termasuk ada controls untuk sunroof atasnya. Yang sebelah kanan ini untuk nge-tilt, jadi tombolnya terpisah gitu ya. Yang sebelah kiri untuk membuka seperti ini, dan dia bisa dibuka full sampai mentok kayak gini gitu ya. Jadi lumayan memberikan kecerahan ke dalam kabin, yang kayak gue bilang pas driving agak terasa claustrophobic karena di atasnya ini semua headlinernya full hitam sampai belakang. 2 buah sun visor di sini juga ada, lengkap dengan lampu. Jadi udah oke banget lah. Lanjut ke bagian belakang. Oh ya, door trim. Ini sendiri door trimnya kayak yang gue bilang, atasnya soft touch, dan di bagian tengahnya sini memang ada yang annoying sedikit gitu ya, tapi ya nggak masalah lah. At least dia secara desain cukup dinamis, dan juga dia power window-nya sudah all auto sampai ke baris kedua. Di bawahnya ada bottle holder dan door pocket untuk menyimpan beberapa hal lagi. Dan bicara soal speaker, mobil ini memang masih standar, belum ada premium sound apa-apa, jadi dia hanya 4 speaker di pintu,
termasuk tweeter yang diletakkan di bagian dashboard sebelah sininya. Nah, masuk ke baris kedua, pintunya sama, terasa lebih enteng dari yang depan sih, tapi ya oke lah, nggak masalah. Oke. Nah, begini guys, rasa duduk di baris kedua dari si Toyota Corolla Cross Gasoline tahun 2020. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini masih ada sisa ruangan kurang lebih sekitar 4,5 jari. Ya memang bukan terlega di kelasnya gitu ya, tapi menurut gue ini udah cukup oke, cukup lah buat rata-rata orang Indonesia. Apalagi ini joknya didesain dia agak mencolok ke bagian depan sehingga memberikan knee room yang lebih lega. Dan juga kaki masih bisa banget molosin ke bagian bawah karena kolong joknya itu kosong banget gitu ya. Jadi kalian duduknya bisa agak selonjoran. Termasuk jok belakang sini sama kayak di depan, dia kukulitan dengan aksen kulit jeruk di samping dan perforated di bagian tengahnya. Di sini juga ada ISOFIX tethering point buat kalian mount child seat, jadi udah keluarga muda cukup aman. Dan udah ada 3 buah headrest yang bisa kalian naikin di sini. Kalau kalian ke bagian duduk di jok tengah, di sini pun humpnya itu nggak yang terlalu tinggi, jadi kalian masih bisa taruh kaki di bagian tengah tanpa masalah. Dengan headrest di sini ya udah cukup oke lah, masih cukup nyaman gitu ya. Tapi kalau kalian hanya berdua, tentu kalian bisa turunin armrest di bagian tengah sini. Yang nggak kayak armrest Honda, dia fix seperti ini ya, jadi enak, kagak ngeple, posisinya pas, kukulitan, dan tentunya ada 2 buah cup holder untuk kalian taruh minum kalian. Dan bicara soal amenity, selain cup holder di sini, penyimpanan tentunya ada seat back pocket, namun hanya sebelah, hanya di bagian sisi jok passenger aja, di sini kagak ada. Door trim sama kayak depan, di atas dia empuk, di tempat taruh tangan juga empuk, tapi sisanya hard, dan dia full black dari atas sampai bawah, hanya ada aksen silver di bagian tarikan pintunya aja. Untuk power window udah all auto sampai belakang, dan juga ada cup holder yang diletakkan persis di depan tangan kalian, jadi enak, gampang diraih, kayak mobil-mobil Toyota JDM, itu oke lah. Kemudian ke bagian tengah sini, kalian juga dapat lubang AC, ya, yang bisa kalian atur dari bagian sini, dan juga ini kayak gue bilang bisa dimatikan dan nyalakan via tombol yang ada di depan, jadi ini nggak selalu harus nyala. Sisanya di bagian atas, ini karena ada sunroof yang bentuknya itu moonroof masuk ke dalam, memang dia tuh agak turun ya plafonnya, tapi ke bagian belakang sini at least dia kembali naik, jadi headroomnya pun masih tersisa 5,5 jari sehingga nggak ada masalah untuk duduk di belakang sini juga. 2 buah dome light, di samping pun ada grab handle dan ada hook buat kalian gantung baju, dan ini pun semuanya full black gitu ya, kayak yang gue bilang memang jadi terkesan agak gelap, tapi at least duduk di sini itu udah lumayan nyaman. Kenapa? Karena joknya ini udah ada one step recline, jadi kalian bisa recline sedikit seperti ini, dan kalau udah di recline ini posisi oke loh, lumayan nyantai gitu ya. Jadi kalau kalian jalan jauh duduk di belakang pun tetap terasa lumayan nyaman dengan si Corolla Cross ini. Oke, lanjut bahas mengenai bagasi dari si Toyota Corolla Cross. Di sini sendiri untuk bukanya udah electric button di bagian sini, jadi udah cukup oke. Namun karena ini varian yang gasolin bukan yang hybrid, dia memang belum power tailgate, tapi ya masih oke lah menurut gua, enteng kan. Nah di sini sendiri secara ukuran memang karena bodi Corolla Cross itu lebih besar dibanding HR-V dan kawan-kawan, ini kan kelasnya 1 di atasnya, terasa ya bagasinya pun lebih lega. Jadi ini properly large. Kalian pengen masukin contohnya koper large 2 atau koper medium 3, itu masih bisa masuk ke sini tanpa masalah. Termasuk untuk fitur di belakang sini ada tethering point yang dari besi 4 titik buat kalian ngikat net dan sejenisnya, dan di kanan kirinya ada lagi hooking point buat kalian gantung belanjaan maksimal 2 kilo, dan juga ada lampu untuk penerangan malam hari, walaupun lampunya sendiri masih bohlam pijar biasa. Dan di sini itu kayak ada mounting point buat tonneau cover yang bisa kalian tarik gitu ya ke sini ya, tapi di sini di unit price kita nggak ada, mungkin dapat mungkin enggak, kita juga kurang paham, tapi at least ada mounting pointnya. Nah ini juga tentunya ini false floor, bisa kalian angkat. Yang bakal nge-reveal di bawahnya ada penyimpanan untuk toolkit, dongkrak, dan lain-lain, termasuk spare tire yang memang masih temporary, dan ada juga slot-slot kecil di bagian pinggirnya buat kalian nyimpen hal-hal kecil, juga bisa tertutup di bagian dalam sini. Tentunya kalau kalian butuh ruang lebih besar, ini pun jok baris kedua itu bisa ditidurkan ke depan dengan sangat mudah karena bisa juga di reach dari langsung belakang sini. Kalau udah ditidurin, ini volumenya langsung membesar sampai ke baris kedua. Tapi memang dengan catatan, sayangnya ini tidak rata lantai sama sekali gitu ya. Ada tanjakan yang lumayan tinggi di bagian tengah sini, sehingga kalau kalian pengen slide item ke depan itu harus diangkat ke atas sedikit. Tapi at least ini ada flap covernya kayak gini ya. Jadi tidak terkesan seperti jok yang bolong. Tapi sayang itu tinggi banget menurut kita sih. Dan juga nggak hanya itu, di belakang sini pun tetap ada load lipnya, walaupun lagi-lagi dia cukup kecil. Tapi secara overall, untuk ngangkut barang sehari-hari menurut kita, secara ruangan dan dimensi, ini sih udah lebih dari cukup.
Walaupun ia nyaman dan value for money, namun karena penjualannya kalah dari Fortuner berkali lipat, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Toyota Corolla Cross Gasoline. MID dari si Corolla Cross versi gasoline ini kelihatan banget desain secara tema, secara UI itu disamakan dengan varian yang hybrid gitu ya. Makanya MID itu warnanya kayak dominan biru dan hijau. Sedangkan untuk bagian analog gauges di kiri sini, dia tuh warnanya putih dan merah. Jadi putih dan merah ketemu biru dan hijau itu tabrakan banget. Ngelihat mobil baru tahun 2020 ke atas gak ada DRL-nya, itu kayak kurang gimana gitu. Ini LED bar yang di atas dia hanya sebagai lampu senja aja. Jadi dia bener-bener kalau siang jalan gak ada DRL-nya. Gak hanya di bagian atas dashboard aja yang hard plastik, di bagian door trim ini juga ada. Nah di atas sini dia kan udah empuk ya, termasuk di bagian bawah sini juga. Tapi di bagian yang paling sering kalian sentuh, ini malah dibikin plastik keras. Dan dia very scratchy. Dan kalau kalian grip itu kayak kriet-kriet gitu, agak kayak kurang gimana gitu. Dan oh iya, door trim ini itu ada ambient light-nya, tapi gue baru nyadar di hari ketiga karena dia sangat remang di bagian sini, gak kelihatan dari atas, cuman kelihatan kayak berpendar biru yang sangat amat tipis banget di bagian sini gitu ya. Jadi ambient light ini pointless. Namun tenang, karena ia lebih nyaman dari Fortuner dan lebih murah dari HR-V, pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Toyota Corolla Cross Gasoline. Corolla Cross ini walaupun dia nggak masuk ke lineup premiumnya Toyota, tapi dia punya sebuah fitur yang biasanya hanya ditemukan di lineup premiumnya Toyota, yaitu karpet untuk bagian bagasinya. Dan ini karpetnya tuh bagus gitu ya, maksudnya kayak proper karpet, dia tebel dan benar-benar mirip kayak karpet di depan, sehingga dia nggak hanya lapisan gini aja, tapi ada karpet dengan desain yang benar-benar proper banget kayak gini. Ini tuh kayak yang biasa kalian temukan di Harrier gitu-gitu ya. Talang air mobil ini sangat bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Yes, betul, sangat bagus. Kenapa? Karena dia menyatu desainnya dengan bawaan dari si mobilnya. Aslinya kan dia punya kayak garis strip chrome yang nyebrang ke atas dan langsung ke bagian belakang sininya. Ini talang airnya, dia tetap ada chrome-nya. Jadi walaupun dia ada talang air, dia tidak merusak estetika mobil. Dan itu penting banget. Dan tentunya hal interesting terakhir yang menurut gue sangat-sangat menarik dari si Corolla Cross ini adalah banyaknya Easter egg cross yang ada di mobil ini. Seperti yang gue bilang, dia tuh pengen banget diidentifikasi sebagai cross gitu ya. Yang cross, pokoknya kudu cross. Makanya di sini ada 12 Corolla Cross Easter egg yang tersembunyi di sekujur tubuhnya. Gue akan kasih lihat kalian lokasinya di mana aja. Pertama-tama tentunya emblem cross di bagian belakang sini cukup jelas gitu ya. Kedua, ada di bagian lampunya Corolla Cross di sini. Kemudian ketiga, ada di bagian pilar atas Corolla Cross lagi di sini gitu ya. Keempat, di bagian karpet belakang sini ada lagi Corolla Cross supaya nggak salah gitu ya. Kelima dan keenam ada di bagian interior depan sini. Ada Corolla Cross di karpet, Ya, di karpet bawah. sama di bagian sini. Ini nggak kelihatan padahal ya. Tuh, kecil banget. Tapi ada. Oke, thank you Ray. Yuk. Lanjut lagi ke depan. Di lampu depan ada Corolla Cross di bagian samping sini. Kemudian kalau kita buka kap mesinnya, ada lagi Corolla Cross di bagian sebelah sininya. Lagi-lagi ini nggak terlalu kelihatan gitu ya, tapi ada. Lanjut lagi ke bagian lampu depan sebelahnya, ada lagi Corolla Cross di bagian sebelah sininya. Ke belakang lagi, untungnya di interior di karpet cuma sebelah, jadi sebelah sininya nggak ada. Lanjut, di sini Corolla Cross lagi di pilar. Ke belakang lagi, ada lagi Corolla Cross di taillight sebelah sininya. Jadi kanan kiri dua-duanya ada. Dan kalau kita buka bagasi, pertama-tama ada Corolla Cross di bagian sini. Kecil gitu ya, kayak siluet mobilnya. Dan yang terakhir ada lagi Corolla Cross di bagian cover sebelah sininya yang buat nutup kayak reverse latch-nya gitu. Jadi totalnya ada 12 cross. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun review kita mengenai si Toyota Corolla Cross Gasoline tahun 2020. Menurut kita, mobil ini semenjak HR-V harganya jadi mahal banget, menawarkan sebuah proposisi yang sangat menarik. Karena harganya sendiri, dia sekarang jadi lebih murah dibandingkan all new HR-V gitu ya. Ini sendiri sekarang di price list, untuk yang varian gasolin seperti ini, itu dijual dengan harga 460-an juta rupiah. Bandingkan dengan all new HR-V RS yang udah tembus
setengah miliar gitu kan. Bahkan kalau ngomongin harga sendiri, ini kan ada varian yang hybridnya. Dan yang hybridnya sendiri itu dijual sedikit di atas 500 juta. Sehingga kalau dipikir-pikir, dengan mengambil ini, kalian bisa dapat mobil yang kelasnya di atasnya HR-V setara dengan Eclipse Cross, tapi dengan budget yang di bawah HR-V. Sehingga bargainnya jadi sangat menarik di masa kini gitu kan. Seperti itu. Dan juga makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Toyota Indonesia yang udah izinin kita untuk mulasi Toyota Corolla Cross Gasoline ini di belakang Soto Jangki. Kalau kalian pengen tahu update terbaru dari Toyota, silahkan kalian check out Instagram mereka di sebelah sini. So thank you Toyota Indonesia, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di belakang Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di belakang Soto Jangki sebelah sini. Supaya kalian selalu up to date dengan info-info kita tawarkan dan tentunya review mobil yang kita lakukan di sini gitu ya. Oke, sekian aja untuk si Toyota Corolla Cross Gasoline yang satu ini. Kita berharap nantinya ke depannya kita bisa ulas varian hybridnya juga, karena itu sangat menarik. Dan kayak yang kita bilang, harganya beti dengan HR-V RS. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.